Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Hari biasa pekan ke-15. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau berkenan mewahyukan diri kepada kami. Asal hati dan budi kami terbuka sebagai anak-anak. Kami mohon, ajarilah kami memahami Engkau dan tahu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, sabda Tuhan Yesus tentang bahwa yang mengenal Bapa itu adalah anak, dan kepada mereka orang-orang yang anak berkenan untuk menyatakannya. Artinya tidak semua bisa mengenal Bapa selain karena kehendak si anak, yakni Tuhan Yesus sendiri, yang menghendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya pun mengenal Bapa. Kita bisa menemukan dalam hidup sehari-hari bagaimana ada orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memahami yang Tuhan kehendaki, tapi ada juga yang mengatasnamakan Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal, memahami, dan juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi membungkus kehendak diri sendiri, lalu dengan mengatasnamakan Tuhan merasa yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus supaya bisa mengenal Bapa. Namun seringkali karena kebebalan hati kita, karena kekurang percayaan kita, karena kita merasa mampu segala-galanya, justru tidak bisa mengenali Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan di dalam sabdanya bahwa orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang-orang yang oleh karena kebijaksanaannya, oleh karena kepintarannya lalu menjadi lupa diri bahwa dia mendapatkan kepintaran, mendapatkan kebijaksanaan itu dari Tuhan, atau ada kebijaksanaan yang lebih besar, kepintaran yang lebih agung lagi, yakni Tuhan, maka lalu tidak sungguh-sungguh memahami yang sejati dari Bapa. Namun bagi mereka yang kecil, yang sederhana, yang mungkin bodoh di mata dunia karena kepercayaan kepada Tuhan, karena mengandalkan bahwa Tuhan senantiasa menyertainya dan bersikap untuk senantiasa mensyukuri meskipun penuh dengan kekurangan, justru orang-orang inilah yang akan menerima dan memahami kehendak Tuhan. Karena keadilan Tuhan pasti berlaku pula bagi mereka yang kecil, lemah, tersingkir, sederhana. Saudara-saudariku, marilah kita membangun sikap untuk senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan, membuka hati, percaya kepadanya, dan juga mengandalkan diri kepada Allah sebagaimana Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus menyatakan Bapa itu kepada kita bukan dengan kepintarannya, bukan dengan kepandaiannya, bukan karena kebijaksanaan semata-mata, tetapi karena kerelaan hatinya untuk dikorbankan demi cinta sejati yang dicurahkan bagi manusia. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bahagia, bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk membuka hati
dengan rendah hati di hadapan Allah dan sesama, dan senantiasa taat setia kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.